Amerika Serikat tercatat menjadi salah satu negara penyumbang neraca perdagangan terbesar, baik perdagangan migas dan non-migas. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia di sepanjang periode Januari hingga Desember. Tercatat nilai perdagangan Amerika di sepanjang tahun lalu mencapai 18,11 miliar dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat tercatat menjadi salah satu negara penyumbang neraca perdagangan terbesar, baik perdagangan migas dan non-migas. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat secara total, baik migas maupun non-migas mencapai 18,11 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang periode Januari hingga Desember 2025. Capaian perdagangan tersebut menempatkan Amerika Serikat sebagai mitra dagang dengan kontribusi surplus terbesar bagi Indonesia. Neraca perdagangan kelompok non-migas peran Amerika Serikat lebih dominan. Neraca perdagangan kelompok non-migas peran Amerika Serikat lebih dominan. Tercatat surplus perdagangan non-migas Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai 21,12 miliar dolar Amerika Serikat selama 2025. Angka ini jauh melampaui kontribusi surplus perdagangan dari India yang sebesar 13,62 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk neraca perdagangan total, migas dan non-migas, ada 3 negara penyumbang surplus terbesar, yaitu Amerika Serikat sebesar 18,11 miliar US dollar. Amerika Serikat surplus didorong oleh mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya atau HS85. Kemudian juga di Amerika Serikat yang komoditis penyumbang surplus non migas terbesar yaitu pada pakaian dan aksesoris atau rajutan ini di HS61 serta juga dari alas kaki. Surplus perdagangan non-migas Indonesia sepanjang 2025 terutama didorong oleh ekspor mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya. Selain itu, komoditas pakaian dan aksesoris, rajutan serta alas kaki juga menjadi penyumbang surplus perdagangan yang signifikan ke pasar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kinerja positif perdagangan Indonesia-Amerika Serikat di tengah negosiasi tarif, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta, dan juga Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia. Langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Santi, apa kabar? Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dari sisi Pak Ahmad begitu melihat surplus perdagangan kita di sepanjang Januari-Desember 2025. Tadi sudah disampaikan 41,05 miliar dolar Amerika Serikat. Apa yang bisa kita cermati terkait dengan konsistensi nih surplus neraca perdagangan Indonesia ini? Jadi kita patut bersyukur Pras karena kita memiliki surplus yang tercatat angkanya cukup baik, 41 miliar US dollar ya. Dan saya kira ini adalah satu capaian yang harus kita syukuri. Meskipun kita tidak boleh berpuas diri karena kita harus lihat detailnya kenaikan atau pencapaian ini apakah disebabkan karena kenaikan harga atau karena volume. Ingat ya Pras, kalau hanya faktor kenaikan harga, saya kira surplus itu tidak akan berkelanjutan karena begitu harganya turun, apa yang terjadi, surplus juga akan turun. Yang kita inginkan adalah surplus perdagangan itu adalah berdasarkan volume juga berdasarkan nilai tambah tentunya. Jadi kalau volumenya kita terus mengekspor ini menjadi indikator bahwa industri nasional kita sehat. Dan yang kedua syukur-syukur kenaikan harganya juga seiring dengan kenaikan volume itu mendapatkan double surplus gitu, Pras. Oke, double surplus. Tapi menurut Anda bagian yang mana nih? Apakah memang karena ada kenaikan harga komoditas di pasar internasional atau memang dari sisi tadi volume dan juga nilai tambah? Karena kan kita juga sedang giat-giatnya melakukan hilirisasi di sana. Ya sebenarnya kita bisa lihat per item ya. Saya kira mungkin kita bisa lihat gelondongan aja. Kalau kita bicara sawit misalkan, karena komoditas sawit ini
mayoritas kita ekspor ya, kita mendapatkan surplus dari sawit salah satunya. Sawit ini juga ada kenaikan harga. Meskipun sebetulnya secara volume relatif ya berada di level yang dikatakanlah cukup stagnan, mungkin cenderung turun. Nah, ini yang menjadi persoalan karena kalau kita ingin banyak ekspor berdasarkan volume, berarti kita harus juga quote on quote ya mengimbangi produksi sawit di level petani. Kita tahu bahwa produksi sawit di level petani ini kan sudah jenuh ya, apalagi kita punya kebutuhan biodiesel ya yang terus naik ya, B40 bahkan akan B50 di kuartal kedua 2026 nanti. Kalau penggunaan dalam negerinya lebih banyak, tentunya yang diekspor akan lebih sedikit, sehingga ini akan nanti menekan surplus perdagangan kita. Tapi kalau kita bicara evaluasi 2025 ya, saya kira antara ekspor dengan penggunaan domestik masih berimbang, sehingga para eksportir masih menikmati akan kenaikan harga meskipun volume tadi relatif stagnan dan menurun begitu, Pak. Baik, itu dia reviewnya terkait dengan kinerja ekspor kita di sepanjang tahun 2025. Nah, dari sisi Ken sendiri melihat bagaimana dari pelaku usaha ini, Bu Santi, terkait dengan kinerja eksportasi kita. Apakah memang sudah sesuai harapan? Begitu dalam artian tadi dari sisi volumenya juga sudah oke, didukung juga dengan adanya kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Baik Pak, kalau saya lihat ini ada beberapa hal ya. Pertama dari segi margin hedging ya. Sukses ini kenaikan surplus ini memang karena kedua belah pihak berhasil melakukan margin hedging, yaitu pebisnis Indonesia dengan importer dari Amerika sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Cina sudah menjadi compromise market dari segi harga. Sudah tidak barang-barang Cina sudah tidak murah lagi, bahwa kita dikenakan tarif 19% dan Cina lebih tinggi, itu juga ada dampak positifnya ke kami ya. Jadi pertama margin hedging, kedua yang memang harga Cina juga tinggi, yang ketiga juga Vietnam dan Thailand juga sedang mengalami kesulitan. Contohnya Vietnam mengalami sebuah bottleneck, logistik bottleneck, dan Thailand juga memang tidak bisa memenuhi kapasitas sebesar itu gitu. Jadi demand yang tadinya dari Cina itu dibagikan, diarahkan atau dialihkan ke Indonesia dengan masing-masing pihak mengabsorb harga. Jadi harga kalau saya melihat tidak terlalu banyak yang menaikkan harga, tapi masing-masing pihak yang eksportir dan importir itu setuju untuk mengabsorb harga, dan mereka melakukan margin hedging di sini. Di luar ada GSP yang mungkin nanti saya jelaskan ya, tapi mungkin untuk sementara itu dulu Pak. Baik, nah bagaimana dengan tarif resiprokal yang juga ini kan juga tengah menunggu hasil yang sebenarnya katanya sudah disampaikan juga oleh pemerintah bahwa ini tinggal ditandatangani saja begitu antara kedua negara. Apakah ini menjadi salah satu momentum juga yang tepat kalau kita melihat surplus neraca perdagangan kita antara Indonesia dan Amerika Serikat misalnya, Bu Santi? Kalau saya melihat mungkin masih belum ya, karena global market ini masih sangat volatile. Kayak contohnya hari ini kami melihat juga kurs dolar melemah sedikit. IHSG juga mungkin barusan ada press conference, itu memang marginnya juga dia punya growth-nya itu sideways ya IHSG-nya. Jadi kenaikannya juga sedikit. Jadi it's too early to say anything sekarang ya. Kalau kita mau memberikan sebuah konklusi, mungkin konklusi sekarang yang bisa saya berikan adalah Indonesia berada di titik beruntung di mana pebisnis kami itu cukup agile, menggunakan GSP ya gitu, General System of Preference, bukan FTA ya. Kalau Vietnam lebih banyak menggunakan FTA, tapi pebisnis kami lebih banyak menggunakan GSP, which is for developing countries, dan menurut saya itu sudah approach yang sangat bagus. Apakah kita mau melakukan reciprocal tarif? Saya kalau boleh usulkan kepada pemerintah, tunggu dulu, kita wait and see sampai kita punya infrastruktur keuangan dari segi fiskal dan lain-lain itu benar-benar menguat, supaya kita memiliki yang namanya bargaining power. Kalau sekarang we are not there yet gitu, kita belum berada di situ. Baik, ini menarik, Indonesia tengah mengalami keberuntungan lah fasenya begitu yang disampaikan oleh Bu Santi. Nah, kalau misalnya Pak Ahmad sendiri melihat bagaimana dengan posisi Indonesia saat ini? Tadi memang ada beberapa kondisi yang memang memberikan angin segar. Vietnam, Thailand ya ada, tadi sampaikan ada logistik di sana permasalahannya, kemudian China juga yang tengah bagaimana perseteruan dengan Amerika Serikat, kemudian ini memberikan satu sisi yang menguntungkan bagi Indonesia. Kalau Pak Ahmad sendiri melihat bagaimana dengan kita kan juga
juga lagi proses negosiasi tarif resiprokal meskipun sudah sampai titik ujungnya nih, begitu Pak Ahmad. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya sekedar dari angka di awalnya kita dikenakan 32%, kemudian kita hampir ditandatangani sebentar lagi kata Pras tadi 19%. Mungkin kita melihat itu satu hal yang pencapaian atau sukses begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kondisi geopolitik yang terakhir, apalagi ada suasana Trump ingin mengenakan tarif tambahan ya atas Greenland karena Uni Eropa tidak setuju atas Greenland yang kemarin kita sempat lihat itu, kita sebenarnya punya satu opportunity untuk katakanlah bisa sedikit bergaining ya kepada Amerika. Tadi Bu Sarah katakan kita belum punya fundamental kuat, ya benar, tapi kalau kita bicaranya hanya Indonesia sendirian. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan negara lain, katakanlah China kan juga kan menggunakan sesuatu yang sangat keras juga ya, resiprokalnya dia pakai juga. Kemudian China melakukan koordinasi dengan Kanada, apalagi terakhir kedatangan Perdana Menteri Inggris, dan ini satu front baru sebetulnya kalau Indonesia cermat secara geopolitik ya, kita bisa berdiplomasi bersama negara-negara besar lainnya, setidaknya bersama negara Uni Eropa ditambah kekuatan BRICS ya, untuk mengimbangi Amerika. Karena apa yang dikenakan apabila 19% itu kita terima dan kita anggap itu sebagai satu capaian, menurut saya kita agak misleading. Karena akan ada kenaikan 19% tuh pasar kita, terutama TPT ya, termasuk juga non-migas, furniture, yang akhirnya harganya lebih tinggi di Amerika dan kita akan kalah bersaing dengan negara-negara lain. Sehingga kita perlu memikirkan untuk melakukan satu apa yang kita sebut sebagai smart diplomasi. Ya setidaknya tidak hanya engge-engge, terima-terima, tetapi kita mulai melakukan satu kompromi bersama dengan negara lain untuk menekan pemerintahan Trump soal tarif ini. Oke, itu dia berarti menjalin kerjasama dengan negara lain. Tapi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Santi tadi, ada GSP yang mereka terapkan, kemudian juga ada margin hedging yang membuat salah satu keuntungan lah saat ini begitu yang sudah dilakukan antara pebisnis Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kita akan bahas lebih lanjut lagi strateginya seperti apa dengan tarif resiprokal yang mungkin kita tahu juga ini sesaat lagi ataupun sebentar lagi juga akan ada titik temu begitu, sudah ditandatangani kedua negara. Di segmen berikutnya Pak Ahmad dan Bu Santi kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, proses negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah selesai. Proses negosiasi tinggal menyempurnakan kedudukan hukum yang diteken kedua negara atau fine tuning di legal drafting. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan proses negosiasi tarif dagang atau resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah selesai dilaksanakan. Proses negosiasi tarif tinggal menyempurnakan kedudukan hukum yang diteken kedua negara atau fine tuning di legal drafting. Erlangga menegaskan fine tuning legal drafting akan disepakati kedua pihak. Tahapan selanjutnya akan ada non-disclosure agreement, di mana sebelumnya once di-disclose sesudah ditandatangani secara bersama. Kalau dengan negosiasi dengan Amerika, seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai. Tinggal fine tuning di legal drafting. Dan berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden dan Presiden Trump. Sudah dapat berapa? Dapatnya belum, nanti belum, karena kita masih ada non-disclosure agreement, baru di-disclose sesudah ditandatangani. Erlangga juga menyampaikan hingga saat ini jadwal agenda kedua negara untuk menaikkan tarif dagang tersebut sedang dalam pembicaraan kedua pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan, AIDEX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta, dan juga Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia. Baik, menyikapi dengan strategi tadi yang sudah disampaikan juga nih Pak Ahmad, lantas bagaimana dari sisi pelaku usaha melihat tahun 2026 dengan tantangan tadi, memang di geopolitik, geoekonomi di luar negeri pun sebenarnya tidak jauh berbeda nih dengan tahun 2025 lalu, meskipun tadi ada GSP yang diterapkan oleh pelaku usaha, kemudian ada margin hedging yang sudah dilakukan, Pak Ahmad.
Ya, buat dunia usaha tahun 2026 ini sebenarnya mereka agak-agak khawatir tanda kutip ya, Pras. Kenapa? Karena fenomena di awal tahun untuk konteks Indonesia kita melihat gonjang-ganjing harga saham. Kemudian gonjang-ganjing nilai tukar rupiah. Yang apalagi ada pernyataan dari Morgan Stanley Capital International bahwa Indonesia harus memperbaiki transparansi sahamnya, apalagi ada tuduhan ada praktek saham goreng-menggoreng. Tentunya ini akan memukul level confidence ya para pengusaha kita. Meskipun ya dalam waktu terakhir ini sudah rebound, sudah kembali mencapai di angka 8.000 ya. Saya kira ini sesuatu yang positif, tapi kalau ini tidak di-maintain dengan baik, saya kira kita akan punya problem ya, di mana IHSG pasar saham yang tidak confidence akan melahirkan ketidakkonfidensan juga di kalangan para pengusaha kita. Yang kedua, saya kira para pengusaha juga sedang menghitung bagaimana dampak geopolitik, karena geopolitik ini sekarang di tahun 2026 ini, Pras, ini akan menjadi sesuatu yang dominan. Kenapa? Karena tadi ancaman, misalkan Iran mengancam kepada Amerika, kalau seandainya Amerika menyerang Iran, ini akan ada perang regional yang skalanya regional. Anda bisa bayangkan di Middle East, kalau regional itu kan berarti meliputi Timur Tengah, kemudian negara. Dan saya kira ini akan sangat-sangat menentukan bagaimana rencana para pengusaha nasional kita ke depan begitu. Baik, itu dia. Berarti memang konflik geopolitik yang masih menjadi concern juga di tahun 2026. Nah, Ken sendiri bagaimana Bu Santi menyikapi kondisi saat ini begitu, meskipun surplus neraca perdagangan ini kan terus berlanjut dari tahun ke tahun begitu, dan melihat tahun 2026 ini tantangannya akan lebih extraordinary kah atau bagaimana begitu, atau karena dengan mitigasi yang sudah kita ambil pelajaran dari tahun 2025 lalu, tahun 2026 ya mungkin pelaku usaha sudah lebih siap begitu. Kalau begini Pak, ada beberapa skenario di sini. Betul 2026 ini akan menjadi tahun yang tantangannya lebih berat ya. Tapi di luar yang sudah dikatakan tadi Pak Ahmad, saya melihat ada satu tantangan lagi di mana Indonesia ini memiliki yo-yo efek dari segi regulasi. Yo-yo efek ini begini, regulasi itu saya ambil contoh ya, standarisasi. Kalau kita mau meningkatkan value added ekspor kami, itu kami harus bisa bersaing, pertama. Kedua, salah satu cara untuk bersaing adalah ada harmonisasi dan standarisasi. Which is dalam hal ini di beberapa negara Indonesia masih cukup lemah, jujur saja. Apalagi UMKM kami yang memang belum siap dari segi modern industrinya dan upgrade of teknologinya masih belum ke situ. Jadi kalau saya melihat tantangan tambahan tahun ini di luar global ekonomi, geopolitik, ekonomi domestik sendiri, satu lagi tantangannya itu adalah standarisasi dan quality management, dan satu lagi adalah yo-yo regulasi, yaitu apakah regulasi ini mendukung pebisnis? Karena sampai sekarang pebisnis masih bolak-balik memohon pemerintah tolong mendukung kami. Contohnya untuk investor saja masuk ke Indonesia ini, regulasi permitnya, perizinannya ini masih aja tetap menjadi sebuah masalah yang besar. Jadi masalah yang dari 10 tahun yang lalu aja belum kita selesaikan ya. Ditambah masih ada tantangan baru yang masuk ke daerah kita. Nah, ini bagaimana nih kalau misalkan kita masih speednya masih seperti begini di 2026, ditambah ada tantangan-tantangan baru, apakah kita bisa overcome, apakah regulasi kami bisa bergerak cepat untuk mengakomodasi perubahan-perubahan global ini, gitu Pak. Baik, terakhir Bu Santi, Anda melihat pasar Amerika sendiri masih cukup seksi atau memang masih menjadi andalan untuk ekspor Indonesia tidak, atau bagaimana? Mengingat resiprokal ini kan memang sudah disepakati, kemudian nanti akan lebih saling menjaga lah begitu antara mungkin importir di sana dan juga eksportir di Indonesia. Kalau saya melihat begini, pasar Amerika it's not the only market ya. Kalau kita bilang menarik ya, semua market itu kita bisa bilang menarik ya. Apalagi Amerika punya potensi untuk berkembang di situ. Karena mereka punya konflik dengan China, which is Vietnam, Thailand, dan pada to a certain extent Taiwan juga bisa terikut di situ gitu. Tapi Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan satu pasar, yaitu ini Amerika. Ini harus mengadakan product diversification, market diversification, skill diversification, dan juga standardization. Dan yang kelima adalah modernization. Karena kalau kita masih pakai
teknologi industri yang sekarang kita miliki dan kita tidak mengupgrade teknologinya, ya kita punya output juga akan begitu-begitu saja. Oke. Demand di depan akan meningkat, demand akan terus meningkat, pasar yang new market akan terus ada. Tapi kalau kita cuma mengejar new market, kita tidak memperbaiki dapur kita, ibaratnya kita mau konsumen banyak datang, tapi dapur kita itu pancingnya cuma 2, padahal konsumer kita itu banyak gitu kan, dan teknologinya tidak seimbang. Ditambah dengan regulasi ya kita akan susah juga begitu Pak. Baik, berarti intinya adalah penguatan ya, bagaimana dunia usaha ataupun industri di dalam negeri begitu untuk bisa kita melakukan ekspansi bisnis lebih jauh lagi, tentu dengan fundamental yang kuat ini akan lebih mudah lagi kita misalnya menyasar negara-negara lain dengan produk-produk yang berkualitas lainnya begitu yang memang akan menjadi unggulan Indonesia untuk produk ekspor kita ke depannya. Baik, Bu Santi, kemudian Pak Ahmad, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Santi, terima kasih Pak Ahmad. Ya. Terima kasih. Thank you. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.